Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab anggaran perusahaan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yulis Tioningrum dan teman saya yaitu Eka Wahyu Romadani dan Syafa Febrinatika. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran. Perencanaan atau planning ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat operasional. Perencanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun yang kegiatannya menitik beratkan pada tujuan. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka pendek yang kegiatannya secara terinci dan menitik beratkan pada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa mendatang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran ini biasanya disebut dengan rencana keuangan. Tujuan anggaran yaitu yang pertama, menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dicapai, dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menyediakan rencana yang terinci dan pengarahan yang jelas mengenai tujuan perusahaan. Yang keempat, mengordinasikan metode yang ditempuh dalam memaksimalkan sebuah sumber daya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Eka Wahyu, saya akan melanjutkan pembahasan poin selanjutnya. Sebelumnya teman saya tadi sudah menjelaskan apa itu tujuan-tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaatnya. 1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, dapat memotivasi. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Selanjutnya ada macam-macam fungsi. 1. Fungsi otorisasi. Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk kegiatan penyelenggara sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada fungsi alokasi, yaitu untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam ada fungsi stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekian akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Syafa Febrinatika akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran. Anggaran penjualan, yaitu anggaran perusahaan yang menjelaskan secara terperinci mengenai penjualan perusahaan di masa mendatang. Anggaran produksi, yaitu anggaran mengenai rencana unit
yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran biaya dan bahan baku, yaitu anggaran yang mengenai segala macam taksiran mengenai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu taksiran tentang biaya tenaga kerja selama periode. Anggaran overhead pabrik, yaitu anggaran mengenai biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Anggaran persediaan, yaitu mengenai persediaan yang dipunyai perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran biaya produksi, yaitu anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi umum. Anggaran program, yaitu mengenai anggaran operasi yang berdasarkan program utama perusahaan. Anggaran pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran atas suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Anggaran pertanggungjawaban ini dijadikan sebagai alat pengendali yang digunakan manajer. Anggaran pengeluaran modal. Anggaran yang berkaitan dengan rencana perubahan aktiva tetap suatu perusahaan dalam periode waktu anggaran disebut dengan anggaran pengeluaran modal. Dibuatnya anggaran ini atas dasar estimasi penjualan, serta digunakan sebagai standar penyusun anggaran perusahaan seperti kas. Anggaran kas, yaitu mengenai sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu. Anggaran laba rugi, yaitu mengenai laba rugi yang didapat perusahaan selama periode tertentu. Anggaran neraca, yaitu mengenai suatu rencana tentang posisi keuangan. Anggaran perubahan posisi keuangan, yaitu mengenai rencana perubahan aktiva, utang, dan modal selama periode yang ditetapkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada penulisan kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.